Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Puji syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selamanya selalu terlimpah curah kepada kekasih Allah yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Wazir Indra, penggagas kajian muamalah online dan pemateri pada malam hari ini. Yang terhormat juga yang tanpa hadir Dr. Arif, juga Sidi Erlangga dan teman-teman semua yang hadir di kajian muamalah edisi yang ke-40. Ke edisi yang ke-40. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan kembali membahas tentang tema yang sama, yang edisi yang ketiga, dengan tema kembalinya sang pemimpin edisi yang ketiga, dengan judul kecil proses runtuhnya Utsmani yang nanti akan dibahas oleh Wazir Indra Hafizullah. Baik puan-puan sekalian, kita akan mendengarkan materi kajian muamalah online edisi yang ke-40 dengan tema kembalinya sang pemimpin part 3 proses runtuhnya Utsmani. Kepada Wazir Indra dipersilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wala haula wala quwata illa billah. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir dalam acara rutin kajian muamalah online. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, dan kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat si Ilham selaku MC pada kajian malam ini, dan terhormat tuan-puan semuanya, para peserta kajian, terima kasih atas kehadirannya. Di mana tema pada malam hari ini adalah tema yang terakhir untuk tentang judul kembalinya pemimpin part 3 proses runtuhnya Utsmani, di mana bagi yang mengikuti part-part sebelumnya tadi digambarkan tentang kejayaan Utsmani, proses kepemerintahan Utsmani, dan dengan terjadinya revolusi Prancis di barat pada tahun 1789 sampai 1799 Masehi, ini merembet ke timur, yaitu ke dimana di dunia timur yaitu ada Daulah Utsmani yang berkuasa dari tahun 1299 sampai 1924, kurang lebih sekitar 625 tahun berkuasa dengan hukum syariat, yaitu Quran, Sunnah, dan Amal di dalamnya. Dan ini merupakan salah satu fase yang ketiga, yaitu merupakan raja-raja yang menggigit atau mulkiyah. Dan perlu digarisbawahi bahwa Daulah Utsmani runtuh tidak kalah oleh perang, melainkan oleh hutang yang dijebak oleh para bankir itu sendiri. Dan
kejatuhan Khalifah Utsmani karena hutang riba yang disusun secara matematis tidak dapat dipenuhi dan dilampaui yang pembayaran bunganya saja, mencegah bisa terlepas dari jumlah kapital utang pokoknya. Di pinjaman-pinjaman untuk membayar bunganya atas utang-utang ini saja sudah cukup untuk menghancurkan sebuah peradaban yang bertahan ratusan tahun lamanya. Dan mekanisme utang berbunga dan lembaga-lembaga yang membuat dua fenomena ini tampak menjadi satu. Di sungguh luar biasa gitu kerja-kerja para bankir ini. Dan gerakan para bankir ini menghancurkan Utsmani berawal dari keluarga port banker atau di di Eropa dikenalnya dengan bankir Yahudi yang membiayai atau meminjamkan uang kepada keluarga atau bangsa Eropa. Jadi keluarga Yahudi ini kan di satu sisi oleh penguasa-penguasa yang ambisius yang dibutuhkan karena kan dia bisa membantu membiayaan untuk mewujudkan ambisi-ambisi tersebut. Dan di satu sisi lain ketika mereka dimarahi atau diusir suatu negeri itu malahan mengalami kebangkrutan karena kan para bankir ini memang karena menguasai ekonomi sampai hari ini kan mereka lah yang sebenarnya penguasa yang menguasai dunia sesungguhnya, mengendalikan para negara-negara. Dan pada abad ke-19 ya gerakan-gerakan mereka mungkin ada yang mengetahui kan, setiap orang pasti ada kan yang membaca gerak-geriknya gitu, sehingga mereka ini berevolusi yang tadinya mungkin secara swasta gitu kan, karena dia berevolusi jadi bergerak secara untuk menguatkan mereka melalui kekuatan politik. Singkat cerita kan ada sebuah tokoh yang bernama Maure the Rich, yaitu lahir dari keluarga bankir itu sendiri. Jadi bankir ini kan dari pernikahannya itu antar mereka, jadi merupakan klan yang sangat kuat lah sampai hari ini, sampai Rothschild sendiri kan menikah antar keluarganya sendiri. Dan ini tujuan mereka kan untuk menjaga kekuasaan agar mereka tetap eksis gitu. Dan pada tahun 1831 lahirlah seorang anak laki-laki bankir yang bernama Maure the Rich. Inilah sepak terjang orang inilah yang akan mau abrik ke kedikdayaan Daulah Utsmani yang disebut sebagai Baron Turkish Rich sebutnya kalau nggak salah. Nah, dia punya ayah yang bernama Joseph yang merupakan orang penting, merupakan salah satu court banker juga di negara Bavarian ya, kalau sekarang di Jerman lah. Ya, ibunya sama juga dari keluarga bankir juga di Jerman itu sendiri juga, di tepatnya di kota Frankfurt, Jerman juga. Jadi pada tahun 1855 Hitch ini menikahi seorang perempuan yang bernama Clara. Dia merupakan keturunan keluarga bankir juga yang bernama, bankirnya itu Goldsmith. Bank ini merupakan bagian dari Rothschild sendiri yang merupakan induk bank di Belgia dan Perancis.
Dan Hirsch, namanya susah ini, Hirsch adalah eh, mertuanya selaku penasehat keluarga Raja Belgia. Berarti kan dari sifat terjangnya di sini udah mereka berarti kan udah berkompromi, benar-benar terjun ke politik supaya lebih kuat. Dan emang kan di sejarahnya itu kan memang ketika cerita dari penjaga Jerman itu kan yang mengisahkan Dokter Faust itu kan berkolaborasi dengan iblis Mephisto dan juga mendekati seorang kaisar. Ini dijalankan terus sepertinya nih sama oleh keluarga Bangkir yang meruntuhkan Daulah Utsmani. Dan dalam perjalanannya Rich ini kan apa berkolaborasi dengan bank-bank yang lainnya juga sehingga pada tahun 1858 dia berkolaborasi dengan tokoh Kristen abad 19 yaitu La Grande Monce yang seperti kalau dia ini kan tokoh di Bangkir Kristen, tokoh di orang Kristen. Kalau di kita kan di tokoh Islam kan banyak lahirnya di abad ke-20 melalui Muhammad Abduh itu sendiri kan. Muhammad Abduh, Rashid Rida yang disebut sebagai tokoh-tokoh modernis bagi awal mula kelahirannya bank sistem perbankan syariah. Singkat cerita pada tahun 1868 dengan dukungan dari temannya Biskop Sam membuat izin pembangunan rel kereta api dari Hungaria Timur bersama Bank Anglo-Austria. Berarti kan disinilah awal mula jika infrastruktur dibangun. Dan ketika pembahasan kemarin kan ketika Sultan tergiur ketika ya, tadinya tinggal di sebuah Topkapi lalu hijrah dengan iming-iming pembuatan infrastruktur dan istana sehingga meninggalkan Topkapi. Justru disitulah kesempatan para bangkir untuk masuk menjebak, karena kan ya setiap keluarga kan pasti tidak semuanya teguh kan, pasti ada yang tergoda. Nah, salah satu yang memberikan izin untuk pembangunan itu adalah yaitu Sultan Abdul Aziz yang memberikan izin kepada sang bangkir ini untuk membangun kereta dari Vienna yang sekarang mungkin ibu kota Austria, Istanbul yang luas jauhnya sekitar 1000 mil, kira-kira mungkin 1600 kilometer lah. Bayangkan mungkin kan itu luar biasa untuk biayanya. Ya karena udah masuk ke jebakan itu mau tak mau kan pasti pihak kesultanan juga kan ikut mengikuti perkembangan zaman. Jadi kan akhirnya kan tergiur dengan adanya pembangunan rel kereta itu. Nah, ternyata kan dengan perjalanan pembangunan yang memakan waktu yang sangat lama dan tentu biaya yang sangat tinggi, dan si bangkir ini untuk bertahan hidup dengan
membiayai dirinya itu kan hanya memainkan obligasi aja dengan mata uang kertasnya seperti itu. Jadi otomatis kan makin hari makin bengkak dengan berjalannya waktu pembangunan infrastruktur tersebut. Sehingga kan pada puncaknya otomatis dari pihak Usmani juga akan kewalahan membayar pembiayaan itu untuk membayar cicilan pinjaman dari pembangunan itu sendiri. Sehingga Turki ini mengambil jalan pintas dengan cara yang menaikkan pajak kan kepada kaum-kaum minoritas, sehingga dengan otomatis kaum tersebut kan memberontak. Yang berontak yang terkenal kan itu negeri Serbia, terus disusul dengan pemberontakan dari Bulgaria yang begitu sangat, dan emang dari awalnya kan dua ini kan kalau dilihat di film Muhammad Al-Fatih itu kan begitu kompak dan solid di kedua negeri itu, begitu luar biasa. Dan tantangan besar proyek ambisius tersebut lantaran Sultan awalnya kan Sultan ini kan tidak mempan untuk diperintah pada market kekeh. Sultan itu kan tidak mau awal. Akhirnya kan Bangkir ini kan tidak kalah akal mungkin. Jadi memframing bahwa sang Sultan ini harus diimajinkan sebagai korup, terus keras pendirian, dan tidak yang terpenting kan dipojokkan dengan tidak menerima bangunan rel itu kan, jadi diimajinkan sebagai terbelakang, tidak modern lah gitu. Dan anti rel kereta api tentunya, dan juga tentang finansialnya itu sendiri gitu. Nah, dengan keberhasilan memframing seperti itu kan dengan teknik, karena kan di peristiwa revolusi Perancis saja kan, kalau itu kan dijelaskan di buku Teknik de Coup d'Etat Bank, dan di film juga kan bisa dilihat bagaimana siasah para bankir itu kan, kalau saya lihat itu dengan 3 opsi. Yang pertama mulai hukum, yang kedua mulai orator gitu, para dunia media lah, jurnalistik, dan yang ketiga melalui para pemikir, filsuf. Dan saya lihat dari kejatuhan ini juga pasti model-modelnya akan sama seperti itu, karena di Perancis aja berhasil melakukan begitu, pasti berimbas ke timur dengan teknik dengan hampir mirip sama. Dan jelaslah dengan infrastruktur yang berjarak begitu jauh, dan ketika sudah berjalan otomatis kan itu tadi Turki kan kewalahan dalam mengambil, dan jalan pintasnya yaitu menaikkan pajak bagi minoritas, dan timbullah pergolakan pemberontakan. Dan sebenarnya bahan bakar proyek infrastruktur ini kan sama sebenarnya modelnya, yaitu dari hanya mata uang dan obligasi itu sendiri. Dan poin penting dari gerakan bangkir ini adalah ketika suatu negeri kolaps, maka mereka
akan datang dengan penawaran sebagai yang mengimajikan mereka sebagai penolong bahasa. Karena kan padahal menolongnya tuh dengan pinjaman dalam bentuk ya gitu, kita alami sendirilah di negara kita ketika krisis melanda, datanglah dewa penolong itu untuk dalam untuk menyelamatkan negeri-negeri yang kolaps. Dan ketika Turki Utsmani ini dinyatakan bangkrut, otomatis kan kalau di dunia modern kan kalau istilah perbankan dinyatakan pailit. Jadi kalau di dunia militer ya dengan istilah yang menyerah tanpa syarat. Jadi mau tak mau kan ketika ada hal kalau dari segi ini Sultan Abdul Hamid II udah berusaha gitu, untuk membayarnya, tapi kan udah terlambat karena udah ya, begitu banyak cicilan hutang, jadi ya tidak bisa diselamatkan. Begitupun dengan penerusnya si Rich ini kan, ketika meneruskan infrastruktur pembangunan rel juga dari Istanbul ke Baghdad, itu kan panjang juga, sama hampir mirip jaraknya kayaknya dari Vienna ke Istanbul. Jadi dari kisah ini kan jelaslah bahwa bagaimana bankir itu bekerja. Sebenarnya kan mereka itu simple, jadi kalau dari bahasa yang di lapangan itu kan cuma segini. Dan biasanya kalau para rentenir itu kan, tapi kan kalau dikaliin ya banyak juga gitu. Sebenarnya mereka kayak saham-saham gitu kan kecil, tapi kalinya ini kan. Jadi kalau dikumpul-kumpul ya banyak juga gitu. Walaupun sedikit. Cuma mereka karena disiplin kan jadi kan ketika kita telat ya harus bayar bunganya gitu. Jadi kan lama-lama numpuk. Ya seperti itu aja sebenarnya sih kerja bankir itu. Dan itulah prosesnya dimana mungkin segala sesuatu juga udah waktunya. Karena waktu itu mungkin udah waktunya ketika masa mulkiah itu berakhir dan masuklah ke masa yang keempat, yaitu masa Mulkan Jabrian yang kita alami. Demikianlah Sidi Ilham pemaparan untuk materinya. Silahkan untuk yang berikutnya bisa dilanjutkan dengan tanya jawab, baik mau menyangkut materi malam ini ataupun materi seputar muamalah. Silakan, mohon. Demikian Tuan Puan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.